Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang geometri bangun datar dan bangun ruang. Untuk itu, disimak ya. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu macam-macam bangun datar, yang kedua keliling dan luas bangun datar, yang ketiga macam-macam bangun ruang, yang keempat volume bangun ruang, dan yang terakhir contoh soal. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bangun datar. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki dua dimensi. Datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Kemudian, macam-macam bangun datar dan sifatnya. Yang pertama yaitu ada persegi. Sifat dari persegi yaitu mempunyai 4 sisi, keempat sisinya sama panjang, diagonalnya membagi 2 sama panjang, keempat sudutnya sama besar, mempunyai 4 simetri lipat, dan mempunyai 4 simetri putar. Kemudian yang kedua ada persegi panjang. Sifat dari persegi panjang yaitu mempunyai 4 sisi, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, diagonalnya membagi 2 sama panjang, keempat sudutnya sama besar, mempunyai 2 simetri lipat, dan mempunyai 2 simetri putar. Kemudian yang ketiga ada segitiga. Segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama yaitu ada segitiga lancip. Segitiga lancip besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Dan yang kedua ada segitiga siku-siku. Besar sudutnya yaitu 90 derajat. Dan yang ketiga segitiga tumpul. Segitiga tumpul besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Kemudian berdasarkan panjang sisi. Berdasarkan panjang sisi, yang pertama yaitu ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ketiga sisinya tidak sama panjang. Kemudian yang kedua segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ketiga sisinya sama panjang. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, dua sisinya sama panjang. Lalu yang keempat yaitu ada jajar genjang. Sifat dari jajar genjang yaitu mempunyai 4 sisi, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, diagonalnya membagi 2 sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, tidak mempunyai simetri lipat, dan mempunyai 2 simetri putar. Yang kelima ada trapesium. Sifat dari trapesium yaitu mempunyai 4 sisi, sisinya tidak sama panjang, diagonalnya tidak membagi 2 sama panjang, mempunyai 1 simetri putar. Dan yang keenam yaitu ada layang-layang. Sifatnya yaitu mempunyai 4 sisi, 2 pasang sisi yang sama panjang, diagonalnya saling tegak lurus, tetapi tidak semua diagonal membagi 2 sama panjang. Sudut yang berhadapan tidak semua sama besar, mempunyai 1 simetri lipat, dan mempunyai 1 simetri putar. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketujuh ada belah ketupat. Sifat dari belah ketupat yaitu mempunyai 4 sisi,
keempat sisinya sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama panjang, diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang, mempunyai dua simetri lipat, dan mempunyai dua simetri putar. Dan yang terakhir ada lingkaran. Sifatnya yaitu mempunyai simetri lipat yang tak terbatas dan mempunyai simetri putar yang tak terbatas. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumus luas dan keliling bangun datar. Yang pertama yaitu keliling dan luas persegi. Cara menghitung keliling persegi yaitu dengan cara 4 dikali sisi. Sedangkan cara menghitung luas adalah sisi dikali sisi. Dan cara menghitung diagonal adalah sisi akar 2 atau akar dari S kuadrat plus S kuadrat. Dan selanjutnya yaitu ada keliling dan luas persegi panjang. Cara menghitung keliling persegi panjang yaitu 2 dikali P ditambah L. Sedangkan cara menghitung luasnya yaitu P dikali L atau panjang dikali lebar. Sedangkan cara menghitung diagonalnya yaitu akar dari P kuadrat plus L kuadrat. Kemudian selanjutnya yaitu keliling dan luas segitiga. Cara menghitung keliling segitiga yaitu A ditambah B dan ditambah C. Sedangkan cara menghitung luasnya yaitu S sama dengan 1/2 dikali A ditambah B ditambah C. Atau setengah dikali A kali T. Atau setengah kali alas kali tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu keliling dan luas jajar genjang. Cara menghitung keliling jajar genjang yaitu 2 dikali jumlah sisi yang berdekatan. Sedangkan cara menghitung luasnya yaitu alas dikali tinggi atau A kali T. Kemudian selanjutnya yaitu ada keliling dan luas layang-layang. Cara menghitung luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1, kemudian dikali diagonal 2. Kemudian cara menghitung kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D atau 2 dikali A tambah C. Cara menghitung diagonal 1 yaitu 2 dikali L dibagi diagonal 2. Sedangkan cara menghitung diagonal 2 yaitu 2 dikali L dibagi diagonal 1. Dan selanjutnya yaitu ada keliling dan luas trapesium. Cara menghitung luas trapesium yaitu 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali jarak tegak lurus antara keduanya atau setengah dikali P1 ditambah P2 dikali H. P1, P2 adalah sisi sejajar. Kemudian cara menghitung keliling trapesium yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. ABCD adalah sumbu dari trapesium. Dan selanjutnya ada keliling dan luas belah ketupat. Cara menghitung luas belah ketupat yaitu alas dikali tinggi atau A dikali T. Sedangkan ada pula cara yang kedua yaitu setengah dikali panjang diagonal kemudian dikali panjang diagonal lainnya.
Dan cara menghitung kelilingnya yaitu 4 dikali sisi. Kemudian selanjutnya yaitu ada keliling dan luas lingkaran. Cara menghitung keliling yaitu keliling lingkaran sama dengan 2 pi r atau pi dikali d, di mana pi yaitu 3,14 atau pi itu 22/7 dan r adalah jari-jari lingkaran dan d adalah diameter lingkaran. Kemudian cara menghitung luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Luas lingkaran yaitu luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam. Yang selanjutnya yaitu bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangunan yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Kemudian macam-macam bangun ruang dan sifatnya. Yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi permukaan dengan luas yang sama berbentuk persegi. Memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Yang kedua yaitu balok. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Memiliki 6 sisi permukaan, di mana sisi yang berhadapan memiliki luas permukaan yang sama, dengan rusuk yang memiliki ukuran berbeda. Balok memiliki ukuran panjang P, lebar L, dan tinggi T. Kemudian yang ketiga yaitu limas. Limas merupakan bangunan ruang yang terdiri atas sebuah alas berbentuk persegi, dengan sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik ke atas. Jumlah rusuk dan sisi limas akan tergantung pada alas limas. Contohnya pada limas segi 4 maka rusuknya berjumlah 8 dengan 4 sisi permukaan dan 5 titik sudut. Yang selanjutnya yaitu prisma. Prisma memiliki alas dan penutup yang sama. Keduanya dihubungkan dengan sisi tegak berbentuk persegi panjang, jajar genjang, dan persegi. Jumlah rusuk dan sisi prisma juga menyesuaikan alas prisma, yaitu 3 kali segi alasnya dengan sudut 2 kali segi alas. Lalu yang kelima, tabung. Tabung memiliki alas serta tutup berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama, sedangkan sisi tegak tabung berbentuk persegi atau persegi panjang dan tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Lalu yang keenam yaitu kerucut. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran dengan satu sisi tegak atau selimut saja. Ciri bangunan ruang kerucut adalah hanya terdiri dari 2 sisi dengan satu titik sudut dan tidak memiliki rusuk. Lalu yang ketujuh, bola. Bola yang terbentuk dari lingkaran, tak hingga, dan hanya terdiri dari satu sisi. Ciri khas dari bola adalah adanya jari-jari dan diameter. Jari-jari adalah jarak dari dinding bola ke titik pusat. Sedangkan diameter adalah jarak satu dinding bola ke dinding bola lainnya dengan melewati titik pusat atau 2 kali jari-jari. Rumus bangun ruang. Rumus kubus. Luas L sama dengan 6 kali S. Keliling K sama dengan 12 kali S. Volume V sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3. Rumus balok. Luas L sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Keliling K sama dengan 4 kali P ditambah L ditambah T. Volume V sama dengan P kali L kali T. Rumus tabung. Keliling alas tabung sama dengan 2 kali V kali R atau V kali D. Volume tabung sama dengan luas alas lingkaran dikali tinggi sama dengan V kali R kuadrat kali T. Lalu rumus prisma segitiga. Luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Atau L sama dengan 2 kali alas kali tinggi dibagi 2 ditambah keliling alas
dikali tinggi prisma. Lalu keliling, 2 kali keliling alas ditambah 3 dikali keliling sisi. Volume alas kali tinggi dibagi 2 kali tinggi prisma. Rumus limas alas persegi. Luas limas. Jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas persegi sama dengan 4 kali 1/2 kali A kali T ditambah S kali S volume limas. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Keliling limas sama dengan 4 kali S. Rumus kerucut. Volume sama dengan 1/3 dikali V kali R kuadrat kali T. Luas sama dengan V kali R tambah S. Keliling alas 2 kali V kali R atau V kali D. Kemudian rumus bola. Volume sama dengan 4/3 dikali V kali R pangkat 3. Luas sama dengan 4 kali V kali R kuadrat. Contoh soal bangun datar. Sebidang tanah persegi panjang dengan ukuran panjang 24 meter dan lebarnya 15 meter. Jika tanah tersebut akan dijual dengan harga 150.000 tiap meter persegi, berapakah harga tanah tersebut? Penyelesaiannya, diketahui panjangnya yaitu 24 meter dan lebarnya 15 meter dengan harga tanah per meternya 150.000. Maka menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Luas sama dengan, karena panjangnya 24, jadi 24 meter dikali 15 meter sama dengan 360 meter persegi. Karena harga tanah per meternya 150.000 sehingga harga tanah keseluruhan yaitu 360 dikali 150.000 sama dengan 54 juta. Jadi harga tanah tersebut adalah 54 juta. Contoh soal bangun ruang. Sebuah balok memiliki panjang 2 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. Volume dari balok tersebut adalah, penyelesaiannya, diketahui panjang sama dengan 2 cm, lebar sama dengan 3 cm, dan tinggi sama dengan 4 cm. Yang ditanya, berapakah volume balok tersebut? Jawabannya menggunakan rumus volume balok, yaitu V sama dengan P kali L kali T. V sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. V sama dengan 24. Jadi volume dari balok tersebut adalah 24 cm. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.